Sahabat, kekuasaan cenderung sewenang-wenang. Kekuasaan yang absolut cenderung pula sewenang-wenang secara absolut. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Inilah kutipan mengenai perilaku kekuasaan yang sangat terkenal dari Lord Acton. Ia seorang sejarawan Inggris, juga politisi, juga seorang penulis. Lord Acton mengamati secara jeli bagaimana perilaku kekuasaan itu, bahkan kekuasaan yang tak berbatas, walau itu jatuh di tangan seorang pribadi yang kokoh, seorang pribadi yang baik. Tapi pribadi yang baik itu, jika ia menghimpun kekuasaan yang tak berbatas, pribadi yang baik pun cenderung menjadi korup, cenderung menjadi sewenang-wenang. Dan kita tahu itulah social origin dari lahirnya demokrasi. Jauh sebelum Lord Acton hidup, para pemikir, para filsuf, para sejarawan sudah memahami mengenai bahaya kekuasaan yang tak berbatas. Maka demokrasi pun dilahirkan. Inti dari demokrasi adalah gerakan dan sistem yang membatasi kekuasaan. Dibatasi tak hanya kewenangannya, tapi juga dibatasi periode jabatannya, periode kekuasaannya. Karena itulah, sila pertama dari demokrasi adalah menyelenggarakan pemilu secara reguler. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode tertentu, apakah itu 5 tahun sekali seperti di Indonesia, ataukah 4 tahun sekali seperti di Amerika Serikat. Karena kekuasaan cenderung korup, maka demokrasi membuat rakyat luas memilih lagi secara rutin, memilih lagi secara berkala pemimpinnya. Dengan cara itulah kekuasaan dibatasi. Karena itu menunda pemilihan umum ini melanggar sila pertama demokrasi, ini melanggar kalimat syahadat dari demokrasi. Inilah kutipan yang kuat untuk kita memulai webinar Satu Pena. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-30. Tema kali ini adalah bola liar perpanjangan masa jabatan presiden. Yang menjadi pembicara adalah sahabat kita sendiri yang juga anggota Dewan Penasehat Satu Pena, sahabat kita Wina Armada Soekardi. Peran saya hanyalah memperkaya diskusi, menukik lebih jauh dengan data, dengan riset, juga dengan cara mencari alasan social origin di belakang ide penundaan pemilu ini, lalu dengan solusi bahwa dibandingkan menunda pemilu, Jokowi sebaiknya menyiapkan Capres 2024 untuk lanjutkan programnya. Kita mulai dengan menganalisis social origin lahirnya isu penundaan pemilu. Ini yang pertama, bahwa sudah ada satu pandangan Jokowi ingin meninggalkan warisan di balik proyek ibu kota baru, di balik program yang signifikan memindahkan ibu kota dari Jakarta
ke Kalimantan. Namun kita tahu membedakan ibu kota ini tidak hanya memindahkan fisiknya, tapi juga berbagai ekosistem dari ibu kota, dan itu akan memakan waktu yang panjang sekali. Dikhawatirkan di tahun 2024, yaitu 2 tahun dari sekarang, yaitu era tahun pemilu, tahun pilpres, dikhawatirkan fondasi ibu kota baru belum begitu kokoh. Karena itulah Jokowi diharapkan memimpin lebih panjang lagi. Itu gagasan awalnya. Dan kita tahu juga bahwa di samping ibu kota baru, ada pula program-program penting Jokowi, diantaranya membangun infrastruktur, tapi juga dari data melihatkan 8 megaproyek Jokowi ini terancam mangkrak, dan ini berikut daftarnya. Kita tahu mangkrak di sini tidak berarti program itu tidak tuntas dibangun. Sangat mungkin juga program itu, infrastruktur megaproyek itu selesai dibangun, tapi fungsinya tidak maksimal, bahkan menderita rugi, seperti yang dialami oleh bandara di Jawa Barat, ya. Di sana kita tahu sudah berdiri itu bandara, tapi hingga hari ini dia sangat kosong, ya. Juga kita tahu ada waduk-waduk yang dibangun, di antara waduk itu posisi ketinggiannya justru di bawah sawah, akibatnya pengairan air kepada sawah juga menjadi problem. Semua proyek-proyek besar ini yang efeknya sangat positif kepada publik jika berfungsi, semua ini memerlukan sentuhan terakhir agar ia berfungsi sesuai dengan tujuannya. Karena itulah pemerintah Jokowi sudah menghabiskan begitu banyak dana di sini, dan dikhawatirkan di tahun 2024 proyek-proyek ini belum bisa dipoles secara maksimal. Karena itu Jokowi perlu dihadirkan kembali, lebih panjang kembali, agar juga punya kesempatan menuntaskan finishing touch ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang maha penting itu. Itu alasan kedua, social originnya. Namun di sisi lain, akan terjadi yang namanya itu adalah lame duck presiden. Presiden yang secara de facto tak lagi efektif. Ini adalah studi mengenai penguasa di berbagai negara, walau secara de jure ia masih berkuasa, secara hukum ia masih berkuasa, tapi ada periode di mana H-3 bulan, H-1 tahun, secara de facto presiden itu tak lagi efektif. Ia menjadi lame duck presiden karena partai politik, karena para pemimpin sudah lebih berkonsentrasi dan fokus kepada pemilihan presiden berikutnya. Nah, kita tahu kekuasaan Jokowi secara de jure memang berakhir di tahun 2024, tapi secara de facto kekuasaannya tak lagi efektif di tahun 2023, setahun sebelum pemilu, karena ketua umum partai, bahkan para menteri-menteri juga sudah mulai melirik, membagi perhatiannya kepada next election, kepada pilpres selanjutnya. Kondisi inilah yang membuat banyak pihak mencoba memanjang-manjangkan kekuasaan Jokowi agar tak terlalu cepat ia menjadi lame duck presiden di tahun 2023 ini, berarti setahun lagi dari sekarang. Bahkan jika berhasil, Jokowi bisa kembali berkuasa 3 tahun dari sekarang, 2027, atau mungkin juga menjadi presiden 3 periode. Ya. Jadi itulah gagasannya untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi dan mereka menuntaskan program-program pentingnya. Dan diketahui pula bahwa isu penundaan pemilu ini diorkestrasi oleh mereka yang dekat dengan Jokowi, oleh satu faksi dalam pemerintahan Jokowi, tapi kita juga tahu ini juga ditentang oleh lingkungan dekat
Jokowi sendiri. Jadi koalisi di belakang Jokowi terbelah antara yang ingin mendukung penundaan pemilu dan yang ingin Jokowi patuh kepada sila pertama demokrasi, patuh kepada konstitusi. Ini data publik. Bagaimana dengan suara publik? Jika para elit di belakang Jokowi terbelah pro dan kontra, bagaimana publik sendiri? LSI DNJA minggu lalu sudah mempublikasi hasil risetnya dan ditunjukkan di sini bahwa majoriti publik luas menolak penundaan pemilu dan juga menolak gagasan presiden 3 periode. Ini datanya rata-rata 68,5% populasi Indonesia menolak penundaan pemilu dan rata-rata 70,3% populasi Indonesia menolak gagasan presiden 3 periode. Sila pertama demokrasi, sila pertama reformasi bahwa presiden harus dibatasi hanya 2 periode saja dan itu 5 tahun sekali, agaknya tertanam cukup dalam di benak populasi Indonesia. Ini juga hasil survei LSI, mayoritas pendukung Capres 2024 juga menolak pemilu ditunda. Ini data lebih detailnya para pendukung Puan Maharani sebanyak 50,8% menolak pemilu ditunda, para pendukung AHY dari Demokrat juga sebanyak 78,3% menolak pemilu ditunda. Dan kita juga melihat di data ini pendukung Ganjar Pranowo, pendukung Prabowo, pendukung Anies Baswedan, pendukung Erlangga Hartarto, mayoriti juga menolak ide penundaan pemilu. Tak hanya pendukung Capres, tapi partai-partai pun termasuk partai ketua umum yang pro kepada penundaan pemilu, tapi pendukung partai itu, pemilih partai itu majoriti menolak pemilu ditunda. Ini datanya pemilu PDIP 56,3% menolak pemilu ditunda, juga pemilih PKS lebih tinggi lagi 85,8% menolak Pilpres ditunda. Bahkan partai PKB, partai PAN yang ketua umumnya begitu gigih mendukung pro kepada penundaan pemilu, tapi pemilih partai mereka justru majoriti menolak gagasan pemilu yang ditunda. Ini lebih jauh lagi. Bahkan mereka yang puas dengan kinerja Jokowi itu menolak pemilu ditunda sebanyak 65,1%. Bahkan juga mayoritas pemilih Jokowi di tahun 2019, 58,1% juga menolak pemilu ditunda. Berdasarkan pada data inilah, kemudian LSI DNJA itu minggu lalu mempublikasi bahwa ada 4 alasan pada akhirnya isu penundaan pemilu akan menjadi layu sebelum berkembang. Ia akan hilang, ia akan sirna sebelum gagasan ini sempat di voting di badan MPR untuk mengubah amandemen. Mengapa demikian? Nah, ini 4 alasannya. Pertama, alasannya karena menunda pemilu itu dianggap anti demokrasi. Clear, jelas di seluruh dunia ini prinsipnya bahwa pemilu itu justru menguat jika ia dikerjakan secara reguler, demokrasi menjadi kokoh jika pemilu dilakukan secara reguler. Melawan ini adalah melawan prinsip demokrasi. Tentu saja pemilu bisa ditunda, namun penundaannya hanya karena alasan yang sangat genting. Misalnya adalah negara itu berada dalam kondisi perang yang panjang, sehingga mustahil
bagi negara itu untuk menyiapkan satu pola pemilu seperti di era normal, karena di era perang yang utama bagi mereka adalah survival. Dalam evolusi ide penundaan pemilu di Indonesia, kita tahu awalnya digunakan alasan karena COVID-19. Dan kita tahu alasan itu ditolak oleh data, bahkan di tahun 2022 ini puncak COVID sudah dilampaui, karena begitu banyak populasi sudah divaksin, dan dunia ramai-ramai menyatakan kita memasuki era endemik. Pandemik berakhir, berganti dengan endemik. COVID akan terus bersama kita mungkin sampai 100 tahun mendatang, tapi tak lagi bahaya. Puncak pandemik di tahun 2022 sudah dilampaui, apalagi di tahun 2024. Menggunakan isu COVID untuk menunda pemilu, itu sangat menentang akal-akal sehat, itu menentang data yang telanjang, data yang terang benderang. Digunakan pula kemudian isu bahwa ekonomi Indonesia porak-poranda, karena itu sebaiknya pemilu ditunda, kita harus spending 100 triliun rupiah untuk pemilu. Ini pun sama tak masuk akalnya. Dalam sejarah dunia tak pernah pemilu ditunda oleh alasan ekonomi. Apalagi kita tahu di era ini juga bahkan kita memindahkan ibu kota yang biayanya 5 kali lipat dari biaya untuk menyelenggarakan pemilu, yang kita tahu pemilu itu adalah amanah konstitusi. Apalagi Menteri Ekonomi Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia terus membaik. Tak ada alasan yang genting yang bisa membuat kita melawan sila pertama dari demokrasi, menunda pemilu. Alasan kedua, seandainya pun ini ingin diubah, maka berarti mereka harus mengamandemen konstitusi, dan konstitusi hanya bisa diamandemen jika yang mendukung penundaan itu jauh lebih besar. Kenyataannya yang kontra justru lebih banyak. Ada PDIP di sana, Nasdem, PKS, P3, Partai Demokrat, semuanya kontra kepada penundaan pemilu. Yang pro selama ini terdengar hanya PAN dan PKB saja. Sementara Golkar kita tahu ia berada di wilayah abu-abu, kadang mendukung, kadang menolak, dan itu masih berlanjut ya. Sehingga di DPR pun yang pro penundaan pemilu akan dikalahkan. Yang ketiga, tadi data survei, publik luas juga kontra kepada penundaan pemilu. Mustahil terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik di Indonesia tanpa dukungan dari publik luas. Dan keempat, dan ini yang menjadi warning, bahwa menunda pemilu tanpa alasan yang kuat itu potensial menciptakan kerusuhan. Di era ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, publik luas adalah rumput yang kering yang mudah sekali terbakar. Isu menunda pemilu tanpa alasan yang kuat, tanpa kegentingan yang memaksa, mudah sekali dikemas menjadi satu pola yang memanjang-manjangkan kekuasaan dan dianggap sebagai bentuk dari kezaliman kekuasaan. Ya, 4 alasan inilah yang membuat kita merasa bahwa mustahil pemilu ditunda karena ia akan menjadi layu sebelum berkembang. Dan ini saya menyatakan bahwa tak cukup alasan menunda pemilu, jika masih juga dipaksakan, maka ini akan berubah menjadi skandal politik. Lalu bagaimana dengan big data? Big data yang menyatakan bahwa majoriti rakyat mendukung penundaan pemilu. Nah, kita tahu di sini bahwa big data versus big data, PDIP mengklaim juga punya big data dengan hasil yang berbeda dengan big data yang dikumandangkan oleh Luhut Panjaitan. Ada 2 big data yang berbeda satu sama lain, yang isinya dan temuannya bertentangan satu sama lain. Mengapa bisa seperti itu? Nah, inilah intinya bahwa big data yang diambil dari percakapan medsos itu akan cacat secara metodologis
jika ia digunakan untuk membaca perilaku pemilih populasi. Big data yang terbatas pada percakapan di medsos itu akan salah secara akademik dan akan fatal secara politik karena ia tak menggambarkan realitas yang ada. Mengapa? Simpel saja. Karena pemain media sosial itu bukanlah dan tidaklah kongruen dengan 100% populasi Indonesia, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari medsos tak bisa mewakili segmentasi dan proporsi keseluruhan populasi Indonesia. Itu yang pertama, bahwa populasi medsos berbeda dengan populasi penduduk Indonesia. Kedua juga, dalam media sosial itu tidak one man one vote, satu orang bisa memiliki ratusan akun, apalagi jika ia pemain sosial media, ia bisa menciptakan banyak sekali akun-akun yang sifatnya itu adalah palsu, yang hanya mengamplifikasi pilihannya, sehingga tak bisa ia secara akademik, secara akurat menggambarkan proporsi yang sebenarnya. Apalagi kita ketahui dalam studi mengenai Pilpres di Amerika Serikat, banyak dikatakan di sana bahwa Rusia itu terlibat dalam kemenangan Trump, karena bahkan dunia luar negeri pun bisa membuat akun palsu di dalam negeri, dan ia bisa mengacaukan, mempengaruhi opini publik. Dengan situasi inilah kita mengatakan mustahil big data secara akademik bisa digunakan untuk memotret kecenderungan populasi. Ya salah secara akademik, ya salah secara metodik, dan jika diterapkan untuk public policy, itu akan salah secara fatal, salah secara politik. Lalu apa solusinya? Nah, ini solusi kita tawarkan, bahwa benar penting bagi Jokowi untuk melanjutkan legasinya agar perpindahan ibu kota baru ini terjadi secara kokoh, terjadi secara lengkap, terjadi secara baik. Ya. Juga penting agar mega project yang sekarang ini mangkrak itu juga bisa diperbaiki dengan finishing touch, agar dana yang puluhan triliun itu bisa berguna secara maksimal. Tapi solusinya bukan tunda pemilu, solusinya adalah sebaiknya Jokowi siapkan capres 2024 untuk melanjutkan legasinya. Dari sekarang sah saja dan dibolehkan oleh negara demokrasi jika presiden yang sekarang ikut cawe-cawe menyiapkan tokohnya, kadernya, penerusnya menjadi calon presiden dan terpilih menjadi presiden, sehingga legasinya dan programnya bisa dilanjutkan. Nah, ini solusi dari kita. Dibanding menunda pemilu, sebaiknya Jokowi menyiapkan capres 2024 karena kekuasaan cenderung sewenang-wenang, maka kekuasaan yang dipanjang-panjangkan cenderung juga melahirkan kesewenangan yang juga dipanjang-panjangkan. Salam.